Ayatnya itu, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang itu kalau dalam kehidupan di dunia yang dia pikirin dan dia niatkan dalam kehidupan dunia, kok yang dipikir dunia terus, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasih kepada mereka dunia sebagaimana niat yang mereka tanam, la yubkhasun, tidak dikurangi sama Allah. Orang kalau niatnya di dalam sholat, kok niatnya untuk dunia, dikasih dunia sama Allah sesuai niat yang dia tanam. Kalau ada orang kok dia sedekah, lalu sedekah itu niatnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, hanya itu niatnya, Allah kasihkan rumah sebagaimana niat yang dia tanam. La yubkhasun, kata Allah, tidak dikurangi sama Allah. Tapi ingat, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat yang ke-15, ada pula ayat yang ke-16. Apa ayat yang ke-16? Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam ini, kata Allah, maka bisa jadi nanti ketika di akhirat, ketika mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun dari apa yang telah mereka lakukan di dunia, kecuali yang mereka dapatkan itu adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Akhirnya di neraka tidak dapat apa-apa. Makanya sampai kita menjumpai sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma agak besar, maka beliau itu nangis. Kalau ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, mayubkika, yang membuatmu nangis itu apa wahai Abdurrahman bin Auf? Dijawab sama Abdurrahman bin Auf, yang membuat saya nangis itu dua. Satu, kurma ini lebih baik daripada kurma yang dimakan oleh Rasulullah. Ikhwan, Rasulullah itu makan kurma adalah kurma rodi, kurma yang jelek. Kapan Rasulullah itu makan kurma agak bagusan dikit? Ketika habis memenangkan Khaybar. Memenangkan Khaybar itu habis Hudaybiyah, sebelum Fathu Mekah. 2 tahun lebih dikit sebelum kematian Rasulullah SAW. Itu agak bagusan dikit karena Khaybar itu subur. Khaybar itu tempat yang subur, ikhwan. Maka Abdurrahman bin Auf itu saya nangis karena ingat kurma yang dimakan Rasul dalam hidupnya. Yang kedua, yang membuat saya nangis itu saya khawatir, jangan-jangan kurma enak yang saya makan ini, jangan-jangan balasan atas kebaikan saya di dunia, lalu tidak ada lagi balasan untuk saya karena Allah sudah menyegerakan balasannya di dunia. Lah Abdurrahman bin Auf itu nangis. Yang nanya nangis disebabkan ketakutan mereka, jangan-jangan amal mereka hanya diniatkan untuk dunia, sudah dibalas di dunia, lalu ternyata tidak ada lagi balasan dalam kehidupan di akhirat. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul urusan-urusan dunia itu jangan sampai menjadi niat kita beribadah. Dan maaf ikhwan, kalaupun antum beribadahnya sudah karena akhirat, Allah pasti akan mudahkan antum untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Akhirat kalau sudah beres, apalagi cuma dunia. Karena akhirat itu harganya mahal dan tidak ternilai harganya. Apalagi dunia, semahal-mahal dunia itu masih bisa kesebut harga. Jadi kalau orang itu ibadahnya sudah karena akhirat, pasti Allah akan berikan kepadanya dunia, dimudahkan oleh Allah. Dan itu kecil bagi Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita mikir, ya Allah, jangan-jangan kita itu selama ini ibadah tapi cita rasanya cita rasa dunia. Sholat, rajin, tapi untuk dunia. Ya memang dapat, tapi setelah dapat tidak ada lagi balasan di akhirat karena Allah sudah segerakan di dunia. Dan maaf, kalaupun kita tidak menjadikan niat ibadah kita untuk dunia karena memang takdirnya kita dapat 5M itu datang,